Hai teman-teman Mongol semuanya, terima kasih udah menjadi subscribernya Mongol Stress Channel. Terima kasih yang sudah memberi udah komen, udah ngasih input maupun yang menghujat di konten Mongol Stress Channel. Saya secara pribadi nggak terlalu nggak terlalu mempengaruhi hidup Mongol, baik tentang makian, hujatan, atau ketidakpercayaan teman-teman semua. Karena buat saya, hidup saya harus tetap maju, hidup saya harus tetap lanjut. Semua yang ada di hidup saya harus saya urusi. Jadi saya nggak ada waktu untuk ngurusin mereka-mereka yang suka merasa diri lebih baik, suka merasa diri lebih benar, suka merasa diri lebih unggul dan lebih segalanya dari Mongol. Ya, siapa sih saya gitu ya kan? Hanya seorang manusia yang ya kalau dari latar belakang kehidupan juga nggak layak-layak amat untuk jadi yang terbaik, untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi orang yang ya mengecap kesuksesan dibandingkan teman-teman yang menghujat saya gitu. Jadi sampai hari ini saya masih bingung dengan tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahwa saya adalah bagian dari marketing satanik. Sedangkan teman-teman semuanya kalau kalau dengerin video tuh kadang nggak selesai langsung komen, langsung merasa diri lebih baik, langsung merasa diri lebih suci, lebih kudus daripada orang lain. Jadi kalau orang nanya, terus kenapa Kak Mongol baik-baik aja? Ya mau gimana, masa gua harus mati bunuh diri? Ya enggak lah. Di saat gua dulu di aktivis satanik tuh, sekarang gua jadi pengikut Kristus yang sejati. Ya nggak mungkin dong Tuhan nggak ngejaga hidup Mongol. Nggak mungkin dong di saat saya memilih juru selamatku, memilih penyelamatku, memilih Tuhanku, memilih Rajaku, aku menjadi pengikut Kristus, aku milih jadi agama Kristen. Kan nggak mungkin Tuhan yang ku percaya, Tuhan yang ku sembah tidak menjaga hidupku. Karena di saat aku menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Selamat dan Raja dalam hidupku, otomatis janji-janjinya akan melekat dalam hidupku. Karena Tuhan janjiin di Alkitab, rancanganku dalam hidupmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Atau di kitab 1 Yohanes 5 ayat 18, bahwa si jahat tidak bisa menjamah engkau. Itu sebagai satu hal yang saya pegang teguh sampai hari ini. Jadi kalau orang bilang, wah itu dia masih baik-baik aja, terus kenapa kalau saya baik-baik saja? Karena kan saya punya Tuhan. Jadi kalau Tuhan menjaga hidupku, Tuhan melindungi hidupku, ya karena memang itu janjinya. Dan di saat beliau memberi janji, Tuhan memberi janji, gua sebagai orang percaya, gua mempercayai, meyakini dan mengimani janji-janji itu. Jadi ya sampai hari ini Mongol sih baik-baik aja. Tetapi maksudnya begini, berarti Bang Mongol nggak harus gitu. Nggak juga teman-teman. Kalau masalah serangan balik, masalah gangguan di rumah saya mah tiap hari ada. Orang semua serumah tuh Anda boleh tanya. Silakan komen di YouTube, ada tim Mongol di situ, subscriber Kak Mongol juga. Boleh tanya, mereka pasti akan jawab jujur apa yang saya alami sampai hari ini. Bagaimana kondisi rumah saya, bagaimana kondisi saya kalau mau pergi, bagaimana saya harus begini begitu. Boleh tanya. Nggak ada yang perlu ditutup-tutupi. Anda boleh tanya sama timnya Mongol. Mereka kan jawab jujur karena dosa kalau kita berbohong. Jadi kalau mau dibilang, wah berarti kamu Mongol baik-baik aja. Maksudnya baik-baik aja karena sampai sehari ini gue masih mengimani janji Tuhan. Ya kan? Bahwa Tuhan akan selalu menjaga. Kenapa namaku jadi Roni Immanuel? Karena aku pingin aku adalah Roni yang selalu disertai Tuhan. Itu teman-teman. Nah teman-teman yang lain nih kayak beberapa teman-teman yang lain yang mungkin mantan satanik juga. Mereka menyerah. Ya itu kan urusan mereka.
Kenapa mereka menyerah? Bisa aja karena mungkin mereka belum mendapatkan sebuah kepastian atau keyakinan diri. Kalau saya udah yakin. Dari saya lahir baru tahun 97, 2000 saya baru muncul, 99 saya baru muncul. Saya setelah itu juga hilang terus baru muncul lagi ke Jakarta. 2001 mau sekolah 2001 mau sekolah pendeta. Itu adalah fase di mana saya harus sembunyi. Nyampe di Jakarta saya harus pelayanan pelepasan kembali, pembersihan diri di Kelapa Gading, di GBI Tiberias. Dulu Tiberias masih GBI, di Wendy's Kelapa Gading. Saksi hidupnya masih banyak. Saya masih harus berkutak-katik dengan mereka. Masih ada Ibu Megawati, ada Tante Rosita, ada almarhum Ibu Manuputi. Timnya masih lengkap. Masih lengkap, mereka bisa ditanya. Om Icat Maramis kayaknya udah meninggal, Om Icat. Tapi keluarganya masih ada. Ya kan, Pak Yoakim masih hidup. Atau Melani Prasetyo juga masih hidup. Itu masih boleh ditanya. Apakah saya baik-baik aja di saat saya mengarungi hidup? Ya kan? Jadi kalau ada yang dia masih marketing. Ya Tuhan Yesus memberkati buat Anda yang masih menganggap saya marketing. Karena sampai hari ini saya tidak pernah mempromosikan gereja setan dimanapun. Bahkan saya tidak pernah ngasih tahu mereka di mana. Ya kan, saya hanya ngasih tahu bagaimana sepak terjang mereka, bagaimana cara mereka, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menang. Banyak kok buktinya. Jadi kalau ada yang bilang, wah kamu tapi kan kamu begini. Ya itu urusan Anda. Tapi buat saya, selama saya tetap berjalan pada kehendak Tuhan, everything pasti good. Jadi kalau Anda nuduh saya ini, enggak lah. Teman-teman, saya tuh di rumah. Saya masih ada dulu teman nama Nixon. Beliau sekarang lagi di Tondano. Boleh tanya, beliau masih hidup. Bagaimana saya ngekos di Jakarta, nggak keluar-keluar dari kosan karena harus sembunyi. Bagaimana saya harus berjuang di Jakarta. Saya lewati fase berat. Nah kalau sekarang saya sudah hidupnya tidak seperti dulu berat, mungkin udah lebih santai. Karena Tuhan saya sudah melewati menang pada perkara kecil. Tuhan izinkan level saya naik. Saya bukan jadi anak Tuhan lagi atau bukan jadi cuman sahabat Tuhan. Sekarang saya jadi prajurit Kristus. Nah di saat level iman saya naik dari no faith ke little faith, nanti ke great faith, baru full, baru iman yang sempurna. Ya otomatis saya sebagai pemenang dong. Apakah udah baik-baik aja? Enggak juga teman-teman. Masih banyak hal yang harus kamu hadapi di hari-hari ke depan. Tetapi satu hal yang saya pegang adalah janji Tuhan. 1000 rebah di kiri, 10.000 rebah di kanan, engkau anakku akan tetap berdiri. Ya tuh, jadi ya udah. Jadi buat teman-teman yang suka memfitnah, yang suka merasa bahwa Anda lebih benar dari saya, ya saya selalu cuma bilang, ya Tuhan memberkati hidupmu. Karena Tuhan ajarin ke Mongol, jangan mengutuk mereka yang mengutukmu, tetapi balik berkati mereka. Karena segala sesuatu yang ada di hidup kita itu udah urusannya Tuhan. Jadi saya nggak pernah nanggepin apapun, saya nggak pernah komenin. Jadi buat teman-teman, kalau nonton video, apalagi kemarin ngomong tentang DNA Nepilim, ya kan? Ada yang ngomong, kan itu udah nggak ada, ngol. Semua udah dihancurkan Tuhan dengan air bah, ya kan? Oke, kalau memang itu nggak ada, fine. Tetapi apa kabarnya Sodom dan Gomora? Bukannya juga udah Tuhan hancurkan, ya kan? Nggak ada sisa, atau berarti, tapi kenapa masih ada? Dari mana munculnya? Berarti kalau seandainya dia masih ada, berarti kan masih ada sisa. Masih ada ampas, masih ada residu. Residu negatif spiritual. Atau namanya, iya ya, residu negatif. Ya kan masih ada. Nah, berarti kan Nepilim juga bisa aja juga ada, teman-teman. Ya dong. Karena kalau Anda pelajari Nimrod dari mana munculnya? Ya kan dia juga orang perkasa. Kalau udah dihabiskan, terus gimana bisa muncul Goliat?
Ya kan, kita kan harus bisa pelajari. Nah, tapi yang kita pegang teguh adalah ya sudah. Kalau memang sudah tidak ada, berarti ya sudah. Tetapi jangan sampai prinsip Anda harus kita pegang teguh. Enggak, apa yang baik yang kita ambil, yang tidak baik ya kita enggak ambil. Begitu loh teman-teman. Jadi kalau orang bilang ini begini itu begitu, saya kalau boleh jujur, bahkan saya udah 2 kali di pesawat. Saya ngelihat langsung. Tapi Mongol selalu dalam setiap kali naik pesawat saya selalu dengar lagu Hillsong. Karena buat Mongol pujian penyembahan yang dinaikkan ke takhta Tuhan, Tuhan pasti akan mendengar dan dia pasti akan melakukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Karena kita sudah melakukan apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. So, santai-santai aja. Boleh tanya sama manajer Kak Mongol. Boleh tanya sama Bril. Pokoknya di rumah Kak Mongol tuh ada Bril. Ada Epen, ada Aldo, ada Fail, ada Billy, ada Kak Wawu, ada Joe. Mereka tuh di rumah bisa ditanya di YouTube. Apakah mereka hidup dengan Kak Mongol yang udah lebih dari setahun baik-baik aja? Bisa. Jadi buat teman-teman, kenapa Kak Mongol bisa berdiri teguh? Kenapa Kak Mongol fine-fine aja sampai hari ini? Karena aku sudah memiliki juru selamat, aku sudah memiliki Tuhan yang dahsyat, aku sudah memiliki Allah yang luar biasa. Itulah yang membuat saya jadi tenang. Ya kan, tenanglah kini hatiku, Tuhan menuntun langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Jadi aku tenang. Karena kalaupun aku panik, justru dalam kepanikan itulah kita bisa salah langkah. Atau kayak Alkitab kan bilang, Kak Mongol selalu bilang Amsal 19 ayat 2 yang buat teman-teman yang beragama Kristen. Jangan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu membuat kita salah langkah. Bisa salah langkah, jadi ngadepin apapun, ya saya di rumah fine-fine aja. Tadi sebelum ngonten, saya bilang sama adik Kak Mongol, Kak Wawu, Dek, ambil gula 1,5 sendok, garam 1 sendok, campur aduk sampai benar-benar nggak ada. Taruh bawang putih kecil, taruh di dekat di jendela kamar. Karena ada banyak hal-hal yang membuat Kak Mongol nggak bisa tenang dalam kamar. Tapi ya balik lagi, ketidaktenangan itu tidak harus menjadi momok yang membuat kita akhirnya nggak bisa hidup, nggak bisa tidur. Marilah kita main Mobile Legend, ya kan? Karena solusi Kak Mongol adalah main Mobile Legend. Kalau Anda pingin, Kak, ikut dong mabar bareng, ya udah, ya kan? Invite aja komik Kak Mongol, sambung, hurufnya kecil semua, ya kan? Atau Mongol M huruf besar, MONG spasi STRS, S-nya huruf besar di depan, TRES-nya huruf kecil, jadi Mongol Stress atau Komika Mongol. Itu ID Mobile Legend Kak Mongol. Jadi let's go. Daripada Anda hidupnya akhirnya penuh dengan tuduh menuduh, ya kan, melakukan rekayasa yang tidak baik, akhirnya Anda jadi jatuh dalam dosa, mendingan main Mobile Legend sama Kak Mongol. Oke? Kak Mongol tunggu loh buat yang ingin main Mobile Legend. Jadi buat Anda yang suka menghujat Kak Mongol, yang suka meragukan iman Kak Mongol, yang merasa Kak Mongol belum beres, ya Kak Mongol cuma minta doanya, dukungan doa. Semoga Kak Mongol makin ke depan makin baik-baik aja. Semoga Kak Mongol ke depan makin tetap settle imannya. Semoga makin ke depan Kak Mongol masih tetap berdiri sebagai anak Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan lupa di subscribe, like, share, komen, lonceng. Saya Mongol. Bye-bye.